Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fibranti dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini saya akan menjelaskan edukasi perselingkuhan dalam permasalahan keluarga. Apa sih itu perselingkuhan? Perselingkuhan atau infidelity adalah pelanggaran sebuah kepercayaan, pengkhianatan sebuah hubungan, pemutusan sebuah kesepakatan. Menurut Beard dan Melville pada tahun 1994 menyatakan bahwa perselingkuhan adalah hubungan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang telah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan pasangannya secara resmi. Tipe-tipe perselingkuhan. Berdasarkan affair theory ada beberapa macam tipe. Pertama, debut Rocky affair, perselingkuhan yang terjadi akibat dari seseorang yang merasa tidak puas dengan pasangannya. Tidak puas yang dimaksud ialah tidak puas dengan secara biologis. Yang kedua, the exit affair, perselingkuhan yang dilakukan karena seseorang ingin terlepas dari masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangganya. Dalam kehidupan rumah tangga, tentunya setiap pasangan akan memenuhi masalah dalam kehidupannya. Akan tetapi, tidak semua dari mereka dapat mengomunikasikannya dan mendapat jalan keluar. Yang ketiga itu the thrill affair, perselingkuhan karena seseorang menginginkannya adanya sensasi yang berbeda dari hubungan pernikahannya. Sensasi yang dimaksud ialah kesenangan, hampir sama dengan seks, akan tetapi mereka tidak hanya ingin sekedar puas, tetapi menginginkan tantangan, rasa penasaran, bahkan menimbulkan sensasi. Yang terakhir, the true company affair, perselingkuhan yang diakibatkan seorang tidak bisa menjalin hubungan dengan satu orang saja sehingga ia ingin berganti-ganti. Faktor-faktor perselingkuhan ada 6. Menurut Ivari, faktor-faktor terjadinya perselingkuhan antara lain: pertama, ada peluang dan kesempatan. Misalnya, bekerja di sebuah kantor ternama dengan posisi menjanjikan, ditemani sekretaris cantik dan seksi yang kesehariannya berpakaian mini dan ketat, adalah peluang yang paling sering menjerumuskan seorang bos pada perselingkuhan. Kedua itu konflik dengan istri. Hubungan kurang harmonis dengan istri menjadi alasan paling sering diungkapkan dengan pihak laki-laki untuk mencari kesenangan di luar. Yang ketiga itu seks tidak terpuaskan. Para psikiater mengakui banyak gangguan mental dan saraf bermula dari problem seksual. Gangguan-gangguan seksual juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit psikosomatik, berujung pada gangguan kesehatan fisik, sehingga kesehatan emosional bergantung kepada suatu pengelolaan yang bijaksana dari aspek seksual. Keempat, abnormalitas atau animalistis seks. Saat ini menjamur video-video porno yang bisa didapatkan dengan harga relatif murah. Banyak suami yang sembunyi-sembunyi menonton tanpa pengetahuan istri. Ia akhirnya mendapatkan informasi cara seks hubungan ala barat. Serba vulgar dan cemburu tidak manusiawi atau disebut animalistis. Dia berharap mengajak istrinya melakukannya, tetapi banyak istri yang lugu kaget dengan keinginannya, dan tak sedikit suami yang merasa tidak etis, dan suami pun dirasuki dengan seks itu dan akhirnya harus kecewa berat dan mencari pelampiasan di luar. Kelima itu iman yang hampa. Kosongnya iman adalah penyebab semua perilaku buruk. Begitu pula badai rumah tangga merupakan bukti kerosnya bangunan iman. Yang keenam, karena hilangnya rasa malu. Malu sebagian dari iman. Iman rasa malu seperti gula dengan manisnya atau garam dengan asinnya. Yang kedua tidak dapat dipisahkan. Apa saja dampak perselingkuhan bagi kesehatan mental? Perselingkuhan terjadi biasa menimbulkan berbagai macam dampak negatif pada korban ataupun pelaku. Menurut Nagurney dan Thornton pada 2011, individu yang diselingkuhi oleh pasangannya bisa mengalami trauma dalam hidupnya karena telah merasakan pengkhianatan. Pasangan yang terluka karena mereka terkhianati sering mengalami emosi marah, kecewa, ragu, bahkan dikaitkan dengan beberapa gejala depresi dan gejala pasca trauma. Menurut Kano dan Leary pada tahun 2014 menjelaskan bahwa perselingkuhan dapat memicu gejala depresi serta gangguan kecemasan pada individu yang menjadi korban perselingkuhan, pengkhianatan, penghinaan, dan rasa malu, sehingga membutuhkan intervensi klinis. Selain dampak yang terjadi pada korban perselingkuhan, beberapa penelitian juga mengungkapkan
mengungkapkan dampak perselingkuhan terhadap pelaku. Menurut penelitian dilakukan oleh Hart dan Vincent pada tahun 2009 dan Wilkinson et al. Pada tahun 2012, individu yang tidak setia terhadap pasangannya lebih banyak mengalami tekanan psikologis. Pelaku perselingkuhan melaporkan gejala depresi dan kesejahteraan yang lebih rendah daripada orang lain yang tidak melakukan perselingkuhan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rasa malu, rasa bersalah terhadap pasangan yang setia, dan ketakutan tidak akan mendapatkan pengampunan dari pasangan yang telah dihianati. Jadi, perselingkuhan merupakan sebuah peristiwa menimbulkan dampak negatif dan traumatis terhadap psikologi seseorang, baik korban maupun pelaku perselingkuhan. Bagaimana cara penanggulangan perselingkuhan? Dalam penanggulangan perselingkuhan, yang pertama itu niat dan tekad. Langkah paling mendasar untuk memulihkan perkawinan yang terkena goncangan akibat perselingkuhan adalah niat dan tekad dari kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan perkawinan mereka. Yang kedua itu memutuskan perselingkuhan. Istilah putus selingkuh ini bisa digunakan karena masalah perselingkuhan ini banyak kemiripannya dengan ketergantungan obat. Pengertian putus selingkuh ini kiranya dengan istilah putus dari ketergantungan pada obat. Dalam periode ini, kehilangan akibat putus selingkuh, pelaku harus menghadapi beberapa hal, antara lain harus bergumul dengan rasa gundah, sedih, tak jarang menunjukkan bentuk-bentuk perilaku yang hampir sama dengan gejala depresi seperti kehilangan gairah makan, gairah bicara, dan sebagainya. Kesedihan untuk berubah. Salah satu hal paling sulit dilakukan oleh seseorang adalah mengubah kebiasaan, sekalipun kebiasaan tersebut membawa dampak buruk. Yang keempat, menghindar kelangsungan. Menghindari kelangsungan hubungan dengan pasangan perselingkuhan artinya tidak sama sekali kembali berhubungan. Yang kelima, menghindari peluang perselingkuhan. Pendekatan ini pun oleh sebagian dianggap sebagai pendekatan radikal karena upaya yang harus dilakukan, bahkan mungkin individu yang bersangkutan harus pindah kerja atau pindah tempat tinggi sekalipun. Berdasar yang keenam, berada bersama pasangan perkawin. Nah,